Kemudian Rukia itu memang orang biasa ya. Sangat biasa. Bahkan bisa dikatakan jahiliyah. Iya, orang pada umumnya lah ya. Jahiliyah. Tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi di rumahnya Ustadz Rofi. Ustadz atau Abang manggilnya? Serah ya. Ya, jadi inspirasi yang berikutnya mau bincang-bincang. Jadi sekarang sama Bang Rofi aja lah ya. Bang Rofi ini adalah salah satu inspirator juga yang berkarya dari bawah, Bang ya. Dari bawah sekarang sudah bisa menginspirasi banyak orang lah dengan apa yang dilakukannya sekarang. Iya, silahkan Bang, kenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap kami Muhammad Rofi. Sehari-hari memang di dalam Islam itu dikatakan seorang tabib. Ya. Sempurnanya tabib itu melakukan pengobatan yang disunnahkan. Kalau bahasanya Tibun Nabawi, pengobatan ala sunnah Rasulullah SAW, yang salah satunya bekam, ruqyah, beserta dengan herbal-herbal yang berkualitas. Dan insya Allah sudah kami geluti beberapa tahun, dan insya Allah sudah membawa hijrah banyak mukmin yang selama ini mungkin mereka tidak terlalu memperhatikan apa itu halal, dan lewat HNI, salah satu produk yang kita andalkan dan jumlah produk yang banyak, kita sudah berusaha dengan bekam, ruqyah, dan mengembalikan pengobatan sunnah Rasulullah yang mungkin selama ini sudah dilupakan oleh masyarakat muslim itu sendiri. Mungkin itu Mas Eko. Gitu ya. Jadi Ustadz atau Abang ini menggeluti usaha yang namanya HNI ya? HPAI. HNI ini apa Bang sebenarnya? Dulu di 2006 kita mulai bergabung 2006 itu masih dikatakan HPA. HPA itu produk yang dibuat oleh Malaysia. Kepanjangan HPA sendiri Herbal Penawar Al-Wahidah. Lalu di tahun 2012 kita memisahkan diri menjadi HPAI, Herbal Penawar Al-Wahidah Indonesia. Lalu terakhir ini baru kita tambahkan di belakangnya atau di depannya, mungkin suatu saat mungkin kita akan baku dengan HNI yang kepanjangannya adalah Herbal Network International. Kenapa demikian? Karena produk-produk Indonesia yang kita buat Indonesia sudah sampai merambah ke Eropa. Bahkan kita punya pabrik di 2 negara, yang pertama di Malaysia, yang kedua di Thailand. Maka internasional itu karena memang produk buatan Indonesia sudah sampai ke tingkat dunia. Jadi produk Indonesia tapi produksinya sudah mendunia gitu ya. Seperti itu. Jadi sekarang ini udah punya Indonesia atau masih Malaysia? Kita sudah Indonesia mulai dari 2012. Sekarang kita sudah punya member 2.500.000 orang. Coba kita bayangkan Mas Eko. Jumlah muslim di Indonesia itu 200 juta lebih. Kita baru punya member 2.500.000. Dan dengan member 2.500.000 itu pun kita sudah mampu berbuat banyak. Artinya salah satunya adalah setiap pembelanjaan kita pas di miladnya HNI yang ke-7 kemarin di Jakarta, kita mampu menyumbang 3 miliar untuk Palestina. Dan itu terus berlanjut dari penjualan HNI. Maka sedikit tambahan juga bahwasanya HNI ini produk muslim yang ketika kita memakai produk muslim itu sendiri, hasil penjualannya kita pergunakan untuk muslim itu sendiri. Nah, seperti itu. Terus sekarang Abang umurnya berapa nih? Kira-kira berapa? Ya karena biasanya video-video saya sebelumnya itu
selalu ditanya umur gitu. Biasanya rambut jenggot itu kelihatan tua gitu. Oh, belum tentu. Belum tentu. Berapa, Bang? Saya lahir 13 September 1982. 82. Masuk 37 tahun. 37 tahun. Kalau HNI HPHI kita mulai 2000, kita pindah ke bawah sekarang 2017. Sekitar awal 2013. Kita 2013. Mulai, ya, 2013. Oke. Berarti 2013, sekarang 2019. Sekitar 6 tahun kurang 6 lebih. tahun lah. Dan itu pun bisa dikatakan yang konsen itu seperti yang kita lihat di belakang saya ini. Itu baru sekitar 4 tahun yang paling konsen. 4 tahun ini? 4 tahun ini. Oke. Dulu pertama abang mengikutin HPI ini, itu kira-kira modalnya berapa sih? Sedikit pemberitahuan, HNI HPHI itu adalah salah satu marketing yang memberikan keringanan kepada semua downline orang yang ingin bergabung jadi member. Pertama, siapapun yang ingin bergabung di HNI HPHI ada dua pilihan. Dia bergabung dengan 10.000 saja, atau dia bergabung dengan 30.000. Dia mendapatkan 2 buah buku katalog dan planning suksesnya. Setelah itu di HNI HPHI tidak ada ikatan khusus. Artinya tidak harus menjual per bulan berapa, terus juga menjadi pemakai saja, atau menjadi pengedar sekaligus. Itu maksudnya pengedar. Pemakai dan pengedar gitu ya. Jangan disalahartikan ya. Nanti kalau kalimat pengedar itu identik dengan narkoba gitu. Nah, tidak ada ikatan mau belanja sebulan berapa, tapi yang pasti kebanyakan mereka yang memulai memakai akhirnya menjadi pengedar. Karena memang produk kita tuh cukup berkualitas. Oke, nanti kita lihat di YouTube juga bagaimana proses pembuatannya. Bahkan semua produk yang ada di belakang kita itu mulai proses pertama di ruqyah. Semua produk kita di ruqyah, dibacakan Qur'annya, sehingga memunculkan nilai-nilai herbalnya. Di samping juga nilai syariahnya. Seperti mungkin salah satu kesuciannya adalah sebelum masuk bekerja, semua karyawannya wajib berwudu, sholat duha, al-maksurat. Nah, kalau dalam proses pembuatan produk mereka batal wudu, wajib berwudu lagi. Oh gitu. Itu di semua negara yang memproduksi nih? Baik di... Iya betul. Karena memang di Thailand sendiri, di Malaysia ini kita melibatkan Muslim. Jadi di Thailand itu produk MAS yang kita buat pabrik itu yang kita utamakan Muslim. Kita buat aturan baku seperti itu. Oh gitu. Sebelum bekerja berwudu, sholat duha, al-maksurat. Kalau ada perempuan yang sedang haid, dia tidak boleh masuk bekerja. Artinya untuk menjaga kesuciannya seperti itu. Nah, karena Bang, Al-Quran sendiri memang mengutamakan tentang kehalalan, kebaikan itu sendiri. Sampai ke tingkat itu, Mas Eko. Nah, maka dengan produk kita yang bisa dikatakan harganya terjangkau, tapi dia selama saya 6 tahun menggeluti bekam, ruqyah, itu bahkan insya Allah mereka-mereka yang sudah mencari jalur pengobatan yang cukup panjang, melalui proses yang cukup lama, biaya yang cukup panjang. Nah, ketika Allah pertemukan dengan HNI, justru mereka mendapatkan kesehatan di sini. Macam-macam Mas Eko, macam-macam bentuknya penyakit. Selain obat ini, kalau saya taunya abang ini dulu tukang ruqyah gitu, suka ngeruqyah gitu kan. Jadi selain kita pakai produk ini, ada juga nggak diajarin untuk ruqyahnya atau bekamnya gitu? Subhanallah, kita tadi bercerita syariat. Setiap orang yang sakit, memang pertama sekali yang kita ajarkan ke mereka itu adalah meyakini penyakit itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tidak ada penyakit yang begitu saja tiba-tiba datang pada manusia. Sehingga memang psikologis mereka kita perbaiki, lalu mereka kita ajak untuk menjadi pengobatan yang jangan sampai terjerumus kepada kesyirikan. Metode-metodenya kita ajarkan, lalu mereka mengamalkan dalam kehidupan mereka dengan herbalnya, dengan ruqyah mandirinya, dengan bacaan Quran mereka sendiri, dengan ibadah mereka. Dan alhamdulillah banyak di antara mereka yang mendapatkan kesembuhan di situ. Yang bahkan pernah terjadi Mas Eko, mereka tidak memakai herbal apapun. Mereka memakai Al-Quran dan menjadikan sarana air putih untuk menjadi pengobatan mereka. Banyak yang sembuh. Yang bahkan ada yang tidak punya keturunan 9 tahun, 12 tahun Allah izinkan mendapatkan anak di sini. Nah, maka sebenarnya perpaduan bekam, ruqyah
Herbal itu sebenarnya memang kita perpadukan dari hal-hal yang disyariatkan dalam Islam dan disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke Ustaz. Bang. Sekarang ini kira-kira kan ini udah jalan 4 tahun nih. Ya terakhir ini lah sekarang mah. Jangan ditanya ya. Kira-kira omset udah berapa? Omset inilah. Omset keseluruhan. Sudah belanja dalam 1 bulan lah gitu. Ya, belanja dalam 1 bulan lah. Itu kisarannya, ini kisaran karena memang ada apanya ya, ada masa-masa sulitnya juga, ada masa-masa apanya. Kita kisarannya itu Mas Eko sekitar 70 sampai 150 juta sebulan. Omset ya, perputarannya ya. Oke, itu kan tadi ada sekitar 250 orang. Ya. 250 orang tuh belanjanya ke sini atau dia ada langsung belanja kemana gitu? Ya. Dari 250 orang itu memang tidak semuanya yang aktif. Ada juga yang vakum. Nah, tapi biasanya yang cukup aktif belanjanya ke sini. Tapi kita tidak membatasi Mas Eko. Di ini hebatnya begitu. Selagi kita punya kartu member, silakan mau belanja di mana saja. Yang ada stokisnya, yang ada stok barangnya. Silakan. Nanti caranya ada sistem yang mengatur. Misalnya Mas Eko di bawah saya. Lalu Mas Eko belanja di Padang. Orang Padang akan menginputkan belanja Mas Eko itu di satu aplikasi yang bernama HSIS. Saya bisa memantaunya lewat AVO. Walaupun Mas Eko jauh di Mesir, bahkan ada orang yang belanja di Mesir, di Malaysia. Tapi karena dia downline kita yang kita dapatkan lewat medsos, kita bisa tahu dia belanja atau tidak lewat AVO namanya, akun virtual office. Saya ngambil angle pembicaraannya gini. Dari 100, kita anggaplah 100 juta lah sebulan gitu kan. Lalu yang membeli produk ini kan tentu member di bawah. Nah, kira-kira member yang di bawah ini beli anggap berapa persen kira-kira yang kelihatannya aktif dari 250 orang ini? Sangat paling sekitar 20%. Oke, 20%. Kita anggap aja berarti 100 orang bisa? Nggak sampai 50 orang lah ya. 50 orang. Oke, 50 orang. 50 orang termasuk Ustadz kan 1 orang. Iya. Tadi duit 100 juta diputerin nih sebulan. Nah, yang cashbacknya, istilahnya untungnya, istilahnya gajiannya, yang 50 orang ini kira-kira berapa kok ditotalin? Ya, ini sekarang tadi saat cerita akhir bulan nih, dapat bonus kan? Yang ini, yang ditotalin lah, termasuk member. Punya abang, member dan abang, kira-kira berapa? Sekitar berapa ya? Puluhan ada? Puluhan. Oke, berapa kira-kira? Cukup sampai situ enggak? Bukan, ini kita persentase jadinya kan? Persentase. Tadi belanja 100. Ya. Cashbacknya yang mau dihitung gitu. Sekitar kisaran dari 15 sampai 20 lah. 15 sampai 20 juta. Ke semuanya. Ke semuanya. Ke semuanya kita. Oke, berarti sekitar berapa persen itu? Sekitar 100 juta lah kita anggap, berarti sekitar 20%. 20%. Oke, putaran 100 juta. Itu kalau kita menjual member. Kawan-kawan itu juga ada yang menjual harga konsumen. Mereka juga dapat untung langsung. Iya, ini kan yang bonus. Yang bonus. Dari perusahaan. Iya. Belum keuntungan dia jual ke orang yang bukan member kan? Betul. Oke. Jadi ini dijual 100 juta, kurang lebih cashbacknya 20 jutaan ya? Sekitar itu. 20%. Gitu. Iya. Berarti memang kelihatan ininya ya, dari produk ini bisa disisihkan 20%-nya, kurang lebih seperti itu dari 100 juta tadi. Itu untuk member gitu ya. Itu besar. Makanya artinya begini, di HNI itu orang-orang yang kita ajak itu berawal mereka mengatakan saya tidak hobi dagang Ustaz. Saya cuma pakai aja. Tapi ketika mereka merasakan manfaatnya dan mereka hijrahkan yang lain juga mereka tertarik melihat bisnisnya, peluangnya, yang bahkan gaji-gaji mereka pun lebih besar bonus yang mereka dapatkan dari gajinya. Iya, maksudnya gini, ketika ini dipakai oleh seluruh keluarga aja, mereka memakai aja, cashbacknya dapat. Cashbacknya dapat gitu kan. Itu yang saya maksud.
Sekarang dari member yang aktif itu, kira-kira berapa terendah ya, berapa tertingginya? Terendahnya karena mereka kan baru ada yang 1-2 bulan, ada yang 2 bulan. Yang baru sebulan nih, kira-kira paling bawah. Ini kan akhir bulan nih, tutup poin kelihatan lah gitu. Nah, di HNI itu ada dua apa sistem kepangkatan dan sistem keniaganya. Kalau dia baru hanya bergabung sebagai anggota biasa pemakai, yang mungkin kisaran belanjanya sekitar 200 atau 300 ribu, itu di cashbacknya paling puluhan ribu, baru puluhan ribu ya. Kalau dia sudah menjadi stokis, untuk menjadi stokis itu kita belanja 5 juta sekali belanja atau dalam 1 bulan. Oke. Terserah ya ini, yang 5 juta itu mau baru mau apa, pokoknya belanja 5 juta aja. Oke. Kisaran 270 ribu sampai 450 ribu. Kalau yang tertinggi berapa? Sekitar untuk bulan ini lah. Untuk bulan ini. Member di bawah ya? Bukan saya. Enggak, pokoknya dari semuanya. Paling sekitar mendekati 10 juta. 10 juta dari yang paling tinggi ya? Iya. Yang paling tinggi berarti abang kan? Belum tentu juga. Karena begini, kenapa dikatakan seperti itu? Sistem jaringan di HNI itu tidak sama dengan yang lain. Biasa saja di HNI itu downline-nya lebih tinggi bonusnya pada upline-nya. Karena dia tidak ada sistem riba. Iya. Maka nanti Mas Eko pelajari sistem. Contoh, Mas Eko di bawah saya. Walaupun Mas Eko itu dapat 100 ribu poin, saya hanya berhak mengambil 9 ribu poin saja. Dibatasi. Maka di HPI banyak orang yang downline-nya lebih tinggi bonusnya daripada upline-nya. Oh gitu ya. Jadi memang jangan anggap upline lebih tinggi bonusnya. Belum tentu juga. Tapi yang penting adalah kita cari berkahnya itu ya. Produknya halal. Ada mengalir untuk saudara kita di Palestina. Iya. Kita bikin pesantren penghafal Al-Quran. Dan halalnya juga bukan main-main. Jadi ini jelas dana yang hasil dari sini kemana gitu ya. Iya. Keuntungannya untuk apa gitu. Iya. Kalau produk-produk lain kita pakai, kita nggak tahu. Nggak tahu untuk apa duitnya ya. Gitu. Dia sih Bang bener. Saya pernah dengar ini seperti produk susu lah yang beredar sekarang itu. Iya. Kalau macet aja satu merek susu itu, susu lah pokoknya, macet aja satu hari nggak masuk di satu daerah. Pasaman Barat ini nggak masuk susu satu hari aja, itu akan mati berbagai usaha. Martabak nggak jalan, betul. Tukang es cendol nggak jalan, macem lah banyak. Itu mematikan ekonomi satu produk. Bayangkan kalau misalnya gula pasir juga, Masya Allah. Tiba-tiba terhenti gitu kan. Sebenarnya kita sering ngomong boykot ini gitu kan. Boykot itu sebetulnya kita boykot susu, kita nggak punya susu pengganti. Iya betul. Iya kan? Iya benar. Belum lagi produk lainnya gitu kan. Iya benar. Belum yang lainnya gitu kan. Nah, bayangkan kalau produk tadi itu kita ganti sama yang ini gitu kan. Mas Eko membayangkan enggak tadi yang saya katakan? Iya. Kita baru punya member 2.500.000 se-Indonesia. Iya. Bahkan hari ini pola pikir itu tadi kita aja ideal begini Mas Eko. Maaf ya, orang tergantung hari ini susu sapi. Rata-rata di pasarnya kan orang pakai susu sapi loh. Iya, itu sebetulnya pun entah susu sapi, entah susu apa. Nggak tahu kita. Sementara dalam Islam sendiri Rasulullah tuh pakai susu domba, susu kambing. Cuman cara berpikir kita dibalik Mas Eko. Susu kambing ini adalah kisahnya ketika Rasulullah disusui oleh Halimatun Sa'diyah. Halimatun Sa'diyah itu nggak ada air susunya. Maka Allah turunkan hujan, Allah tumbuhkan rumput, dimakan kambing, air susu kambing diminum oleh Halimatun Sa'diyah, mengalirlah air susu Masjid. Dan ini hampir setara dengan ASI. Minta lagi kurban ya Mas Eko. Saya mau tanya Mas Eko nih, mau milih daging sapi, daging kambing? Kambing. Nah, yang jadi masalah kita hari ini orang sudah alergi dengan kambing. Ini masalah besar orang Islam ini. Takut makan kambing. Takut makan daging Padahal kambing. Ini daging terbaiknya. Terbaik. Itu masalah besar kita. Jadi berawal dari situlah kita memproses hijrah itu dan memberikan pemahaman. Ya. Dan Islam itu bukan bercerita tentang ibadah saja. Kita bercerita tentang halal. Ini bahaya loh. Kita makan yang haram nggak diterima ibadah. Iya, betul. Seperti dengan 2,5 juta member kita sudah bisa berbuat seperti itu. Coba Mas Eko bayangkan kalau yang gabung tuh 100 juta, separuh orang Islam beli produk ini dengan harga terjangkau yang
Seperti PGH ini cuma 17.000 kita member. Nah, belum lagi produk-produk yang lain. Saya sendiri mungkin bisa dikatakan, mohon maaf sedikit bisa sedikit sejahtera ya ketika bergabung dengan HNI. Karena ada cashbacknya, ada bonus dari perusahaannya seperti itu. Nah, jadi tugas pertama kita hari ini adalah menyadarkan mukmin kalau kita punya produk yang halal dan berkualitas dengan harga yang juga cukup terjangkau. Nah, seperti itu. Tadi poinnya itu ya sih yang saya mau tanyain bukan tanyain sih, yang saya tangkap dari kemarin itu, selain dia halal, cashbacknya juga, dia tidak terlalu mahal, tapi berkualitas. Nah, itu dia intinya gitu. Dan memang saya lihat dari testimoni orang, beberapa produk itu ikutin juga Mas. Ya, memang super banget lah gitu kan. Ikutin juga. Iya sebenarnya member tapi gak aktif gitu sih sebenarnya. Jadi dijamin lah kualitasnya gitu ya. Insya Allah. Pertama, semua produk mulai dari pencarian bahan baku itu kita nggak main-main. Seperti sari kurma, kalau memang kurma itu belum ranum, belum masak dan belum bisa jadi herbal, kita nggak pakai. Dan zaitun kita termasuk salah satu zaitun terbaik di dunia itu di Palestina. Bahkan kita ambil bahan bakunya dari Palestina. Memang diambil dari Palestina? Dari Palestina kita olah di Indonesia. Luar biasa. Nah, maka salah satu produk unggulan kita MHS ini. Ini multifungsi yang subhanallah, mungkin Mas Eko juga sudah pernah merasakan ini terusnya. Kenapa di Thailand itu mereka minta MHS? Karena memang kelapa di Thailand itu bagus. Oh gitu. Nah, sehingga memang mukmin di Thailand juga banyak. Tuh, MHS ini isinya apa aja? Dia sebenarnya dibuat dari herbal berkualitas. Cuman yang bahan bakunya itu kan dia olive oil, minyak kelapa. Nah, yang dibuat juga ada unsur arang. Maka kalau kita kembali ke sejarah Rasulullah, ternyata Nabi kita Muhammad SAW itu menggunakan arang untuk penyembuhan luka. Arang kayu. Oh. Maka kalau ada orang memakai ini, Ustaz, ketika saya tuangkan ini, Mas, kok ada hitam-hitamnya? Iya, ada seperti serbuk hitamnya. Itu arang yang ternyata arang ini kalau diteliti secara medis, ketika kita minum arang itu bisa menetralisir racun yang ada dalam tubuh kita. Arang itu. Maka di Cina sendiri air arang itu diminum, Mas Eko. Arang? Kalau ada racun-racun di tubuh mereka itu akan hancur dengan itu. Maka ada hitam-hitamnya di situ kayak serbu-serbu itu arang. Arang ya. Dan arang itu berguna untuk membersihkan racun, juga untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Oh gitu. Iya. Ini jadi nambah ilmu nih. Ini walaupun beberapa menit, tapi nambah ilmu juga. Tapi yang paling seru itu biasanya dulu abang ketika saya panggil abang karena supaya lebih deket aja gitu kan, supaya saya nggak segen gitu. Kalau saya manggil Ustadz kan Ustadz gitu. Jadi dulu ketika belum gabung sama HNI ini ngerasain nggak sih bang sebelumnya yang susah banget gitu? Nah, pertama kita menjaga prinsip-prinsip Islam ya. Pertama kita takut riba. Karena kalau kita benar-benar menjaga prinsip Islami itu di zaman sekarang ini ya terpojok, sulit. Iya sulit lah gitu. Ya bukan nggak bisa tapi sulit gitu kan. Ya. Karena mungkin belum ada solusinya gitu. Betul. Nah sekarang gimana kira-kira bang? Dulu gimana? Mungkin yang paling sulit itu ketika kita menyalahkan seseorang dalam mencari pengobatan, kita katakan salah atau syirik segala macam. Tentu kita harus punya solusi bagi mereka. Ya. Dulu kita sebenarnya berawal dari kisah hijrah juga. Kita belajar dari beberapa orang kawan-kawan, para ustadz kita yang soleh tentang pengobatan itu seperti apa. Lalu kita melihat di masyarakat itu ada hal-hal yang kita sangat ketahui mereka terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, kesyirikan, perdukunan. Maka saya tertarik untuk mempelajari ruqyah bekam, tapi belum kenal dengan HNI itu sepenuhnya. Dan bisa dikatakanlah perjuangan kita merangkak. Saya sendiri memang sangat takut sekali yang namanya riba, yang namanya syirik. Maka sedikit Mas Eko, ini rumah saya beli dari HNI loh. Nah, sehingga kita tawarkan solusi ke masyarakat pelan-pelan
mendakwahi mereka dengan bil hikmah, cara yang santun. Lalu mereka merasakan ruqyah itu seperti apa, bekam itu seperti apa. Lalu kita ajak mereka di sini. Pelan-pelan, seperti kata-kata di member-member yang masuk di bawah saya itu juga berawal dari mencari kesembuhan, atau mungkin juga berawal dari permasalahan ekonomi mereka. Mungkin mereka bekerja sebagai honorer, ada juga yang sebagai guru yang tidak mencukupi. Kita ajarkan ke mereka. Inilah pengobatan Islam. Selain mereka mendapatkan berkahnya, mendapatkan cashbacknya, mendapatkan bonusnya, hari ini mereka datang ke kita. Alhamdulillah, gaji mereka cukup besar dari bonus itu. Kita ceritakan bagaimana pengalaman kita memulainya dari awal, kesulitan kita. Dan hari ini Mas Eko, kita berbicara di Pasaman Barat. Alhamdulillah, kalau dulu 2005 itu orang sangat tidak tahu dengan yang ruqyah. Orang tidak tahu dengan bekam. Bahkan orang menganggap ruqyah itu sesuatu aliran yang baru gitu kan. Nah, tapi pelan-pelan kita berusaha bekam, ruqyah kita sebarkan dengan sekuat tenaga kita. Walaupun banyak ujian, tantangannya, sampai hari ini orang sudah kenal dengan bekam, orang kenal ruqyah, orang kenal dengan herbal. Tunggu Bang, saya potong dikit. Abang nih basicnya dulu apa? SMA? Saya SD, sanawiyah, SMA. Dan tidak kuliah. Saya tidak sempat kuliah. Terus belajar bekam dan ruqyah itu gimana caranya? Nah, pertama kan ceritanya udah hijrah nih. Kalau ada kawan-kawan yang menurut kita soleh, kita datangi. Tapi kita tidak langsung percaya ya. Artinya kita belajar terus. 2006 itu kawan-kawan ini yang memfasilitasi kita. Mau belajar bekam enggak ke Padang? Di sini tempatnya. Kita menyanggupi waktu itu dan kita pergi. Jadi tempat belajarnya memang ada gitu ya? Iya. Makanya bagi kawan-kawan juga yang ingin belajar bekam, ada fasilitasnya seperti di Padang, Bukit Tinggi, sekali sekian bulan. Bahkan ada kuliahnya. Ini kayak di KHT ini kepanjangan Kuliah Herbal Tibun Nabawi. Oh gitu. Jadi ada materi-materi khususnya. Memang benar-benar ada pelajarannya. Ada pelajarannya. Oke, terus diagnosa telapak tangan, diagnosa mata. Artinya kalau kita ketemu kawan, lalu lihat telapak tangan, kita tahu sakitnya apa. Seperti itu. Tapi bukan meramal ya. Artinya ini ada materi khusus di situ. Sampai bagaimana cara membekam yang baik. Jadi abang belajar Padang dari sini ke sana. Berarti semuanya belajarnya di sana. Iya betul. Tapi memang setiap ada pertemuan-pertemuan selanjutnya yang kita memperdalam ilmu. Intinya kita mau itu aja. Kita mau difasilitasi dan bahkan orang bertanya kepada kita, Ustaz mahal nggak bayarnya? Subhanallah. Percaya nggak kita kalau belajar itu cuma ratusan ribu ya? Sampai bisa? Sampai bisa. Paling ya jutaan lah, tapi nggak sampai puluhan juta lah. Tapi kita menguasai beberapa ilmu. Ilmu telapak tangan, membekam. Ada pelatihan ruqyahnya juga. Kalau ada kita fasilitasi. Jadi memang orang yang tamat SD pun bisa. Jadi kita bukan berarti yang tamat SMA atau kuliah enggak, siapapun. Jadi kita bisa masukkan ke situ. Jadi sebelum sebelum tahu-tahu yang seperti ini, bekam, kemudian ruqyah itu memang orang biasa ya? Sangat biasa. Bahkan bisa dikatakan jahiliyah. Iya, orang pada umumnya lah ya. Jahiliyah, tepatnya jahiliyah. Ya oke, jadi itulah cerita-cerita sama Bang Rofi. Yang mau diruqyah datang. Yang mau diruqyah. Mungkin kalau teman-teman yang susah cari kerja diruqyah dulu aja. Yang belum dapat jodoh. Yang belum dapat jodoh. Diruqyah juga. Oh gitu. Ini jadi masalah juga sih sekarang. Mungkin dia bukan nggak dapat jodoh, mungkin karena belum dapat jodoh dan belum gabung HNI mungkin. Jangan salah Mas Eko. Iya. Orang yang dulu tidak punya anak udah dapat jodoh. Awalnya ruqyah pakai produk dapat jodoh, dapat anak. Dengan izin Allah Taala. Jadi teman-teman yang masih nganggur boleh gabung juga nih, boleh dicobain. Modalnya nggak murah, cuma 10.000. Nggak punya modal juga bisa. Kalau yang pengen banget nanti datang ke sini aja bawa KTP dibayarin lah ya.
sponsor 10.000 gitu. Masih bisa lah untuk 10 orang ya. 100.000 masih bisa disponsorin gitu kan. Yang penting jadi member dulu. Nah, jadi itu aja teman-teman, inspirasi malam ini. Sebenarnya bikin videonya udah direncanakan beberapa hari yang lalu, tapi baru sekarang kesempatannya dan ini malam. Ya, terima kasih untuk Bang Rofi. Sangat menginspirasi. Mungkin lain kali kita bisa bikin video yang lain. Masih ada Rukiah, masih ada Bekam kan, masih bisa bincang-bincang. Teman-teman kalau yang mau tanya-tanya, mau komen, silahkan komen aja apapun itu. Kemudian kira-kira nanti untuk selanjutnya mau inspirasi dari siapa, mau dari apa aja, silahkan komen di bawah juga. Mau jadi apa? Jadi sebenarnya ini kontennya Bang, kamu tuh mau jadi apa? Kamu mau jadi apa? Karena sekarang anak muda nggak tahu mau jadi apa kan. Betul. Jadi konten-konten saya itu pilihan gitu. Mau jadi tukang cendol ada, mau jadi polisi ada, mau jadi guru ada gitu. Tinggal pilih aja kalau mau jadi apa. Karena gambarannya udah ada di semua video-videonya. Mungkin itu aja Bang. Silahkan bisa bantu, mungkin jangan lupa subscribe Drone Boy. Share sebanyak-banyaknya. Ya, mungkin bagi kawan yang menyaksikan video ini jangan lupa subscribe, like-nya juga, komennya juga, yang mungkin kritikan saran juga ya Mas Iko ya. Iya. Kalau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan ya kita mohon juga bersama kawan untuk menambahkan. Dan bagi mereka yang rata-rata mungkin Mas Eko yang kita Mas Eko ambil kan rata-rata berdagang, betul kita kata-kata ini kan. Jadi betul kata Rasulullah, 10 pintu rezeki, 9-nya dari berdagang. Permasalahannya hari ini gengsi nggak? Itu aja. Gengsi nggak bawa barang, gengsi nggak untuk menyampaikan, itu saja. Maka PCA, pakai cerita aja. Oke. Oh, seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih Bang.